Dan di luar Bang Merakarta, Wafi, nanti Wafi buat siapkan surat kuasa. Saya tanda tangani, boleh ya Pak Ketua? Boleh. Nah. Jadi, Fadel, saya dan keluarga Fadel Al-Fajar Bajide dan tim hukum tidak mempermasalahkan kalau Loli sekarang memang sudah tidak berhijab sesuai dengan kata Nikita Mirzani, ya monggo. Bukan anak saya. Di mata saya dan di mata keluarga Bajide, kalau Loli berhijab lebih baik menurut syar'i yang saya yakini. Tapi kalau menurut NM lebih baik tidak berhijab dan Lolinya mengatakan dia tidak perlu berhijab, ya urusan dia. Urusan apa dengan saya? Yang urusannya ketika dia lari cari saya. Jadi urusan ujung-ujungnya. Nah besok kalau Loli datang, ya kita dengar kalau dia lari lagi. Kamu yang buka hijab atau dibukakan hijabnya? Itu poin satu. Poin yang kedua, dia sekarang dibilang cantik. Nah kalau sekarang dia sudah rambutnya lurus, kemudian didampingkan dengan seorang laki-laki yang dibilang itu pacar dia, nah berarti podo wae. Anak di bawah umur disanding-sandingkan dengan cowok. Itu yang dibilang sama Bu Ida, ada aturan agama yang membatasi. Nah kalau itu dianggap calon dia, ya sudah. Suka hati kalian mau telentang telungkup, enggak ada urusan sama saya. Telentang kau telungkup, suka hati kau. Cuma saya hanya minta satu aja, supaya ada video dari Loli langsung kepada saya, karena dia lari ke saya. Dan Bu Ade di kantor ini dibawa, cukup kata-katanya, Om, Loli dalam keadaan sehat, Loli sekarang sudah dengan Ami, saya sudah baik-baik saja, saya anggap masalah saya dengan Ami saya selesai. Ya saya tak mau campur lagi. Dia pasti dalam keadaan tidak tertekan, itu yang perlu bagi saya. Jadi urusan ini tidak usah dipamer-pamer, urusan asmara. Kemarin katanya dihamili sama si Padel. Nah terus pindah lagi nanti ke laki-laki lain. Apakah yang mau tukar-tukar? Kan setahu saya bukan main kelereng ini. Lempar kelereng pindah lagi kemari. Nanti pergi ke kantor kelereng lain, ganti lagi itu kelereng aku, enggak, balik lagi kelereng. Enggak ngerti saya ini. Saya ngeri-ngeri sedap saya ini. Memang yang saya hadapi yang dua ini luar biasa ini. Satu Hotman, satu NM. Tidak ada yang berani lawan, saya yang lawan. Apalagi ada sekarang ini penyerang saya striker kuat, namanya Firdaus. Apalagi ada ini orang yang pandai main di tengah. Ini yang namanya Pak Lecu. Ada lagi nih penyerang dari kiri, tambah Nodin, tambah semua orang. Saya kan nggak mau bilang sama kalian berapa ratus pengacara dukung saya. Kan nggak perlu diumbar-umbar ini. Nah jadi urusan Loli sekarang dia sudah sehat, dia sudah baik-baik saja. Alhamdulillah kalau itu benar. Tapi kalau ternyata itu nanti tidak, bersuara kamu dulu. Yang kedua, masalah Loli itu menurut keterangan dari kuasa hukumnya Fahmi Bahmid dan kemarin keterangan dari NM yang katanya sudah diperiksa di Polda, dugaan pemerasan, saya dorong penuh itu untuk diproses, termasuk siapa yang mengetahui dan atau menyuruh. Diduga itu Dr. O. Begitu juga dengan Ismail. Kalau ada pemerasan itu sikat, kejar. Mana yang duluan kita untuk ibarat memburu, mana yang duluan kita buruan ini kita sangkar lagi. Pokoknya dua-dua. Jadi kalau Fahmi mengatakan bahwa Loli meminta dilakukan BAP ulang atau BAP tambahan, ya monggo. Tunjukkan ke kami nanti BAP-nya itu apa bunyinya. Kemarin dia bilang ke saya, ada rekamannya. Saya tidak pernah berhubungan badan Om dengan yang namanya Fadel.
Kami bercinta sehat, Om. Yang ambil perawan saya ini orangnya, Om. Saya berhubungan badan di luar negeri, ini, Om. Ada. Memang saya tahu apa? Karena saya tahu. Saya dosen, saya belajar, anak saya masa tahu. Buah pohon tidak pernah jatuh jauh dari pohonnya. Makanya saya sebut buah pohon, saya tambah. Gak mungkin berbuah kalau nggak ada pohon, kan lucu juga. Jadi kalau buah jatuh tidak jauh dari pohonnya, saya hati-hati juga. Kami rekam semua. Kalau besok dia bilang ternyata dia aborsi, hamil, dia harus pertanggungjawaban kata-kata dia membuat gaduh di negara ini. Iya kan? Dan Fadel sudah bilang, ya Om, kalau memang dia sudah memilih yang lain, tolong tanya kenapa alasannya. Fadel ya saya. Sedih Fadel, sedih ya, tapi dia tetap tidak percaya. Nah saya bilang tunggu aja. Loli itu cerdas. Begitu 4 bulan, lihat kalian terbang kayak tak terkendali, kayak peluru itu. 3 bulan lagi. 3 bulan lagi itu. Nah, baru yang terakhir. Saya 2 hari yang lalu menerima surat panggilan pemeriksaan terhadap saudara Fadel Al-Fajar Majide, dipanggil sebagai saksi untuk dugaan tindak pidana pencabulan anak di bawah umur dan atau terkait dengan menyuruh dan atau mengetahui aborsi. Diperiksa rencananya hari Senin. Karena saya hari Senin banyak urusan dengan tim hukum saya, Senin, Selasa, Rabu, Fadel bilang, ada WA-nya, Om, saya mau hadir. Ya saya jawab, Fadel, kalau kamu mau hadir, saya tidak bisa dampingi karena saya ada urusan. Dalam ajaran agama Islam disuruh bahwa kita harus mendahulukan kepentingan diri dan keluarga kita, ya kan? Jadi saya berprinsip urusan Fadel nomor 2, urusan saya nomor 1. Nah karena itu saya bilang ke Fadel, kalau kamu mau saya dampingi dan kemudian tim hukum yang lain, silakan. Dia langsung jawab setelah rapat dengan keluarga, enggak lah Om. Dan saya juga bukan tersangka Om, saya masih punya waktu dan saya tidak bisa. Dan saya tidak percaya kalau nggak ada Om. Dan saya memang juga lagi kurang sehat. Nah ya sudah, kenapa? Karena dia ingin tahu. Saya tanya, kenapa kamu buru-buru mau diperiksa? Walaupun kamu bilang kamu kurang sehat. Iya, saya penasaran, benar nggak BAP itu? Tunjukkan dulu apa yang mau dibilangnya, jangan-jangan fitnah. Saya bilang, kamu percayalah bahwa Polri nggak akan main-main. Walaupun saya disakiti di Baris Krim Mabes Polri, adik-adikku semua teman-teman, saya tetap pasang badan buat Polri, termasuk Polres Jakarta Selatan. Maka saya kemarin ditanya sama Tony RM, pengacaranya itu yang kasus Bintoro itu, dan abang bela Polri tapi kasus abang lanjut, enggak apa-apa lah, kan kita bela bukan pamrih. Cuma kalian ingat, ada satu jenderal bintang 2 di Baris Krim Mabes Polri sana. Maksud saya di Mabes Polri, bukan Baris Krim secara khusus, di Mabes Polri bintang 2. Berkas untuk maraf bahwa ijazah palsu yang dituduhkan ke saya itu supaya di SP3 4 bulan tidak diterima. Itulah yang kita duga orang yang membantu Hotman. Pak Kapolri, kalau perlu panggil saya dengan keluarga, biar saya ceritakan bagaimana saya pertama kali bertemu dengan Korobin Sofnal, bagaimana di sana, bagaimana ceritanya. Pun begitu, saya yakin Polri akan berbenah.
Jadi kembali ke yang tadi, Fadel, karena kesibukan kami tim hukum seluruhnya, karena tim hukum saya, tim hukum dia juga. Nah, jadi saya sampaikan dan kita sudah bersurat, tadi sudah dikirimkan suratnya ya Wafia, bahwa Fadel akan diperiksa pada hari Kamis. Ya, hari Kamis. Kalau hari Kamis sekarang tanggal berapa nih? Sekarang tanggal 8. Terus berarti tanggal 13. Ini suratnya tadi sudah dikirimkan ke saya tunjukin sama kalian. Walaupun saya sedang mengurusi saya tetap urusi dia, itu komitmen saya. Walaupun ini tak dibayar, karena kita menolong orang. Hotman bilang begini, walaupun kau tidak dibayar, tinggalkan aja dia. Kalian boleh nilai lah, intelektual Rasman sama Hotman itu jauh kali, kayak siang dan malam. Karena pakai jos dia. Aku kalau pakai jos, pakai bling-bling, mungkin datang cewek 5 nyari saya. Enggak sesuai. Karena kalau nggak pakai bling-bling dia, ini suratnya sudah ada tanda terima. Tadi sudah saya WA juga kasih Humas, Kapolres, Kasat Reskrim, kemudian Kanit PPA Citra, walaupun saya malas sekali tengok dia sekarang. Ini tanda terima. Jadi digeser ke hari Kamis tanggal 13 pukul 13 WIB. Nah, silakan kalian datang. Kalau polisi punya bukti untuk dia naik jadi tersangka, silakan, tapi buktikan dengan dua alat bukti yang sah. Kalau tidak, jangan paksakan, keramai lagi nanti urusannya. Jadi Hotman yang selalu bilang, gua ini influencer, WA gua ini sampai kemana-mana. Tidak tahu dia, saya ini lebih dekat hati saya dengan dia, karena dia songong. Jujur kalian, songong. Anak mau dia kayak kita ini. Padahal dia dari kampung. Dibilangnya kau balik aja ke Sinimpuan. Lebih maju Sinimpuan daripada Lagu Boti, bro. Ada gak dibilangnya? Ada. Balik kau ke Sinimpuan, kampungmu. Kampungmu di Lagu Boti. Lagu Boti baru pemekaran. Saya sudah di sana bolak-balik tahun anggota DPRD. Apa kau bantu gereja aja gak pernah kau? Kau pikir ke kampung saya berapa banyak bantuan saya? Terus saya dibilang itu bukan Nasution, itu bukan orang Mandailing, itu bukan orang Batak, dia itu orang Sumatera Barat. Sakit ini orang. Ada begitu kan? Ada. Yang benar itu, saya Razman Arif Nasution, anggota DPRD di Mandailing Natal Sumatera Utara 2 periode. Abang saya pun pakai marga Nasution, ayah saya Nasution. Masa saya, kepala desa abang saya di kampung saya, di Sumatera Utara, dibilang orang Sumatera Barat. Ini memancing. Emang kalau saya orang Sumatera Barat, kenapa rupanya? Kau nggak tahu kalau orang Padang itu juga orang hebat-hebat. Itu menimbulkan ujaran kebencian dan sara. Seolah-olah saya dianggapnya kalau orang Sumatera Barat, kenapa? Memang ada istri saya orang Sumatera Barat, memang ada orang Sumatera Utara. Kau kan yang kau pamerkan bukan bini kau, asri kau. Mana ada asri 1000? Kurang kaya apa itu? Saya yakin Elon Musk, orang terkaya di dunia sekarang, tak ada 1000 aslinya. Asli apa? Asli yang marketing kau. Jadi itu, jadi untuk urusan Fadel, Loli akan diperiksa. Sedangkan laporan saya terhadap MM terkait dengan penganiayaan sudah saya terima dan sudah dipanggil dokternya dan juga diketahui. Laporan Pak Umar Bajide terkait undang-undang IT dan laporan saya juga semuanya dalam proses dan akan memanggil dia. Adapun laporan dari Dr. Reza Gladys saya dengar di Polda Metro, saya dukung penuh sikap. Oke, cukup 2 pertanyaan biar makan kita.